Dalam ajaran agama Hindu, kita juga diberitahukan bahwa ada 4 jalan atau cara untuk mendapatkan keinsyapan tentang Tuhan, yakni Bhakti Marga, Karma Marga, Jnana Marga, dan juga Yoga Marga, yang lebih dikenal sebagai Catur Marga Yoga. Selama ini di masyarakat kan seperti muncul sebuah pandangan bahwa masing-masing cara itu berjalan sendiri-sendiri, bukan merupakan sebuah rangkaian. Bahkan dalam pemahaman yang lain, keempat cara itu seringkali justru dimaknai sebagai sebuah tahapan dan yang mana masing-masing dari mereka itu akan menganggap kalau cara atau jalan yang mereka tempuh itu adalah yang terbaik dan tertinggi untuk mencapai kesadaran Tuhan. Menurut guru, bagaimana sesungguhnya hal itu bisa dijabarkan dengan penjelasan yang lebih berimbang? Dalam ajaran Catur Marga Yoga, Catur Marga Yoga atau Catur Yoga Marga, jadi 4 jalan untuk mengalami penyatuan dengannya. Ada yang di awal-awal memilih jalan bakti, jalan bakti, sehingga dengan jalan bakti dia nggak peduli yang lainnya. Dia hanya pergi Tirta Yatra, sembahyang ke sana, sembahyang ke sini. Kadang lupa dengan apa yang disebut karma yoga, lupa berbuat baik, lupa begini, gitu. Karena dia fokusnya sembahyang aja dulu. Sehingga kadang setelah sembahyang itu dia meninggalkan bekas sembahyang sesajennya itu, lupa dibersihin. Karma yoganya nggak ada. Gitu. Apa yang disebut karma yoga sederhana itu adalah mengalami penyatuan dengannya lewat jalan tindakan. Jadi sembahyangnya benar, tindakannya kurang menjaga kebersihan. Padahal dia pergi ke tempat suci yang katanya rumah Tuhan. Berarti dia datang mengotori rumah Tuhan. Tetapi dia merasa bahagia karena sudah mempersembahkan sesuatu. Betul. Nah, nanti kapan dia mulai agak naik sedikit, mulai dia berpikir, kenapa saya datang ke tempat suci membawa persembahan, lalu pulang membiarkan tempat ini kotor. Mulai dia bersih-bersih, masuk ke jalan karma lagi. Mulai dia bersih-bersih, kemudian ikut menjaga tempat sucinya. Setelah dia jaga tempat sucinya, sudah 2 dijalani, bakti sudah, karma sudah. Setelah dia bersih tempat sucinya, dia duduk sana merenung. Lalu mulai pertanyaan muncul. Yang melinggih di sini, yang berstana di sini siapa ya? Betul. Nah, nanti dia tanya ke sana, tanya ke sini. Oh, yang berdiam di sini, berstana di sini adalah Ida Betara ini. Mulai dia nanya lagi, Ida Betara ini dulunya siapa ya? Fungsinya apa ya? Nah, mulai dia bertanya. Itu kan bertanya juga namanya. Betul. Bukan meragukan, tapi ingin tahu lebih jauh. Nah, di situ dia masuk ke wilayah yang disebut Jnana Marga. Masuk ke wilayah penyatuan dengan Tuhan melalui pengetahuan. Nah, lalu dia bertanya. Pertanyaannya tergantung. Ada yang bertanya lebih dalam, sampai bertanya siapa Tuhan, siapa dewa. Boleh, nggak apa-apa. Nah, setelah dia akhirnya dapat di sana, oh ternyata yang melinggih di sini adalah Dewa Wisnu, Dewa Brahma atau Dewa Siwa gitu misalnya. Oh, ternyata yang saya persembahkan ini adalah kepada Dewa Siwa, atau Dewa Wisnu, atau Dewa Brahma, atau Dewa lainnya. Berarti ini tempat sucinya Dewa ini. Saya harus membersihkan rumah suci beliau. Nah, setelah paham itu, mereka duduk. Duduk untuk apa? Memusatkan perhatian kepada dewa yang sudah dia ketahui siapa di sana. Itulah Raja Yoga. Jadi dia memusatkan perhatian kepada yang tadinya pelinggih itu kan sama. Betul. Dia nggak tahu ini tempat siapa, tapi setelah dia tahu, dia duduk lagi memusat perhatiannya kepada sesuatu yang sekarang dia ketahui. Raja Yoga. Nah, Raja Yoga. Nah, itulah sebenarnya tahapnya semua orang. Jadi tanpa bertanya kita nggak akan tahu. Karena hanya yang bertanya yang boleh diberitahu. Dalam kisah Mahabharata, bertahun-tahun Krishna dan Arjuna bersahabat, bahkan bersaudara. Tapi hanya ketika perang di Kurukshetra dimulai, perang Bharatayuddha mau dimulai, di situ dia baru banyak bertanya dan baru dikasih tahunya. Kenapa pada saat itu baru dia dikasih tahu? Karena baru pada saat itu dia bertanya. Nah artinya pertanyaan adalah cara kita memantik pengetahuan itu hadir. Seperti itu. Jadi nggak ada yang salah di situ. Karena hanya dengan rasa lapar kita baru mencari makanan. Betul. Tapi selain itu, kadang kita bosan. Orang Barat itu bosan dengan pizza gitu misalnya. Dia cari makanan yang lain. Orang Indonesia bosan dengan makanan tradisional. Dia pergi makanan lain. Jadi akan tiba saatnya kita bosan di Bhakti Marga. Lalu kita lanjut ke karma. Ya. Saya malas bersembahyang aja, terus saya mau nolong orang.
Satu, bosen dia nolongin orang, jenana. Bosen dia jenana, sudah selesai dia belajar semuanya, akhirnya dia duduk meditasi terus-menerus begitu. Sampai kemudian dia merasa penyatuan dan merasa Tuhan ada di mana-mana, dimanapun. Maka dia mulai bakti lagi. Itulah siklus.